Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Meskipun kita semua masih di rumah ibadah online, tetapi kita tetap harus semangat. Karena saya yakin dan percaya, kuasa Tuhan yang tak terbatas memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kita pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dengan rasa syukur kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami membawa setiap pujian dan penyembahan kami ke hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah hadir di tengah-tengah kami semua. Allah memberkati setiap kami semua yang mengikuti ibadah online. Berkat yang sama sudah Engkau curahkan ke dalam kehidupan kami semua. Kami menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Yes Tuhan. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu
hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu teman takkan habis dalam hidup kami. Lebih tinggi dari cakrawala, haleluya, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur, angkat suara, naikkan syukur, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu yang tak terbatas selalu menolong kehidupan kami semua, memberikan kami kekuatan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan setiap pujian kami kepadamu dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami memberikan persembahan hanya bagi Engkau Tuhan, karena kami rindu selalu menjadi penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, Engkau hadir di tengah-tengah kami semua. Engkau lawan setiap kami. Haleluya. More love, more power, more
worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. And I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Glory, hallelujah. Syukur kami sembah. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami mau bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Kami mau memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sukacita-Mu sudah mengalir di dalam setiap kehidupan kami semua. Dan biarlah kami boleh beria-ria dan memberikan sukacita-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, semua yang siap untuk memuji Tuhan dan siap bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara tetap setia, tetap semangat, tidak perlu ragu di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus memberikan kesetiaannya di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau terus pegang di dalam kasih kemurahan Tuhan. Sepenuh jiwa
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran yang daripada Tuhan. Kuasa Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kuasa Tuhan nyata di dalam kelemahan kita. Karena apa? Karena Tuhan yang menopang di dalam setiap kehidupan kita semua. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau Tuhan kekuatanku. Glory haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pengharapanku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah
sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya boleh memberikan kekuatan semangat dalam kehidupan kami semua. Kau akan urapi hamba-Mu, Kau akan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami akan menikmati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya tentang hubungan yang bermasalah. Ini ada dekat-dekat kaitan dengan minggu yang lalu ya. Nah, semua orang pasti pernah mengalami hubungan yang bermasalah. Entah kita orang tua dengan anak, entah mertua dengan menantu, entah kakak dan adik, entah kau bersaudara. Semua orang pasti pernah. Memang idealnya, sekali lagi idealnya kita itu berdamai. Kita itu pemulihan. Kita itu saling mengampunin. Tapi masalahnya adalah banyak orang yang menghabiskan banyak waktu dalam kehidupan mereka bukan untuk berdamai, tapi untuk menghancurkan hubungan itu. Apalagi memulihkan atau membangun, jauh sekali dari kamus mereka. Di dalam Alkitab kita hari ini kita belajar ada hubungan yang seperti ini. Hubungan antara Daud dan Saul. Hubungan antara bawahan dengan raja. Hubungan antara menantu dengan mertua. Ini hubungan yang sangat-sangat bermasalah. Nah, memang ada 3 pertanyaan kita ya hari ini. Apa sih yang memicu hubungan yang bermasalah itu? Nah, pertanyaan kedua, apa yang dihasilkan dari hubungan yang bermasalah itu? Dan yang ketiga, apa yang bisa mencegah hubungan yang bermasalah itu? Nah, bagian yang pertama, lihat ya, apa yang memicu hubungan bermasalah? Apa yang memicu hubungan bermasalah? Bagian yang pertama, apa yang memicu hubungan yang bermasalah? Itu namanya kecemburuan. Nah, nats kita diambil dari 1 Samuel pasal 18 ayat 6 dan ayat 8 dan 9. Mari kita lihat klipnya ya, bersama-sama klipnya. Killed his thousands, and David his tens of thousands. David is awesome, and David is tens of Saul, raja pertama Israel. Dia bapak pendiri militer di kerajaan Israel. Tidak ada tentara yang terkoordinir, tidak ada militer, dan Saul adalah pendiri militer. Dia berjasa besar. Dia memulai perlawanan secara militer untuk orang Israel. Kalau kalian lihat cerita latar belakang dari kitab Hakim, bangsa Israel dijajah oleh berbagai bangsa yang ada di sekitar mereka. Ada bangsa Amon, ada bangsa Amalek, dan musuh bebuyutan mereka adalah bangsa Filistin.
Saul raja pertama secara karismatik, dia lebih tinggi dari bangsa orang-orang sebangsanya. Dia ganteng, dia gagah perkasa. Dia dikenal sebagai orang yang murah hati kepada teman-temannya sebangsanya. Dan dia adalah pahlawan yang mengalahkan orang Amon, Amalek, Filistin berkali-kali. Tapi sekarang ini ada anak muda yang muncul, yang dianggapnya masih bau kencur. Tapi anak muda ini dipuji lebih tinggi, lebih hebat dari dia sang pahlawan. Pahlawan sejati. Saul merasa bahwa dengan munculnya Daud ini lebih disukai oleh rakyat. Tapi yang terjadi adalah Saul mulai cemburu. Dia mulai merasa dari dalam dirinya sendiri, wow, ini kedudukanku, takhtaku, kerajaanku bisa terancam. Nah, kita lihat dari Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-9. Lihat ya, apa yang memicu hubungan yang bermasalah, kecemburuan. Apa kata Kidung Agung pasal 8 ayat 9, versi firman Allah yang hidup. Cemburu itu sekejam alam maut yang memancarkan api. Cemburu itu sekejam neraka. Wow. Coba lihat ya dari slide berikut ini. Lihat ya berita-berita yang baru saja di bulan Mei. Akibat cemburu, suami bisa menggergaji leher istri. Tega. Wow, begitu tragis. Ini perselingkuhan di Brondong di Mojokerto. Berakhir tragis karena ambil pembunuh bayaran. Nah, misalnya sama seperti bulan Januari kemarin ya. Suratman dia berakhir tragis karena dia menselingkuhi istrinya teman. Orang pasti cemburu berat. Ada lagi cinta segitiga. Ayah anak dengan seorang janda. Berakhir tragis. Apa kata Alkitab? Balik lagi. Cemburu itu sekejam alam maut yang memancarkan api. Yang kedua, apa yang bisa memicu hubungan yang bermasalah itu namanya paranoid. Kita ini istilah yang sekarang mulai ngetren ya karena pandemi, karena COVID. Paranoid. Apa sih paranoid? Paranoid kata psikolog. Ini dari kata Yunani kuno namanya paranoia. Jadi paranoid itu seperti gini ya. Kalau ada orang punya namanya paranoid, itu namanya gangguan mental. Gangguan mental yang membuat orang yang punya gangguan mental ini, penderitanya ini, dia meyakini ada orang lain, ada sesuatu hal yang bisa menyakiti dia. Nah, makanya paranoid ini disebut sebagai gangguan ya, sebagai kemunculan yang bersifatnya mulai menetap. Dia merasa terganggu dengan orang itu, merasa irasional, dan itu yang membuat dia begitu stres. Ayo kita lihat ayatnya ya. Paranoidnya si Raja Saul. Versi bahasa Indonesia masa kini 1 Samuel pasal 18 ayatnya yang ke 10. Keesokan harinya Saul ada di dalam rumahnya. Sedang memegang tombak. Dan tiba-tiba ia didatangi roh Allah, roh jahat yang diutus Allah. Sehingga ia mengamuk seperti orang gila. Mengamuk paranoid. Waktu itu Daud sedang main kecapi seperti biasa. Dalam kisah ini Saul tiba-tiba melemparkan tombaknya kepada Daud. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi itu. Hubungan bermasalah disebabkan yang pertama tadi cemburu. Saul cemburu kepada Daud. Yang kedua, Saul itu paranoid. Bahasa istilah keren anak muda sekarang namanya parno. Itu paranoid.
Saul merasa bahwa Daud ini akan jadi pengkhianat. Dimulai dari perasaannya, dimulai dari pikirannya. Dia merasa Daud ini akan jadi pengkhianat. Tapi juga Saul dia melihat pengkhianat itu ada di mana-mana. Saul itu asistennya, orang kepercayaannya dalam kisah Alkitab. Kita bisa baca, sudah bisa baca. Ini menantu yang setia, dia bawahan raja yang luar biasa, jenderal yang sangat berjasa. Dan Saul mendengarkan fitnah tentang Daud itu. Dan itu kebanyakan dari dalam dirinya sendiri. Saul selalu berpikir negatif tentang Daud. Daud bukannya tidak tahu, dia tahu. Kalau saudara mengikuti khotbah minggu kemarin ya. Kisah Nabal, 1 Samuel pasal 25. Tapi pasal 24 sebelumnya dan pasal 26 sebelumnya, Daud berdamai 2 kali. Ayah mertuanya, sang raja, sang pimpinan, dia kejar-kejar, paranoid, mau bunuh Daud. Tapi Daud tidak membalas, tetapi dia berdamai. Tapi Saul tidak mau berdamai. Rasa tidak aman, paranoid Saul kembali dan itu menggerogoti dan dia selalu mengejar. Dia mau membunuh Daud. Daud dia mengingat sebagai musuh yang paling besar. Padahal musuh yang terbesar di masa itu adalah Filistin. Saudara bisa membayangkan kalau kita baca nas Alkitab. Anaknya sendiri, kesayangannya namanya Yonatan, seperti nama saya Yonatan. Saul punya anak nama Yonatan, bahkan Yonatan pun mau dibunuh dengan tombak karena Daud. Sampai nabi yang paling berkuasa yang dipakai Tuhan namanya Nabi Samuel, mentor rohaninya Saul yang mengangkat Saul menjadi raja, yang membimbing Saul menjadi raja selama jadi raja, ini mentor rohaninya, ini bapak rohaninya juga takut mau dibunuh oleh Saul. Karena ketemu orang paranoid seperti ini. Bahkan imam-imam yang dianggap Saul menyembunyikan Daud. Yang dianggap Saul menolong Daud. Karena paranoid itu. Dia bunuh dengan tombak. Dibunuh satu persatu. Bukan saja satu. Pernah lihat? Ini kisah yang baru saja terjadi. Namanya Isabella Guzman. Karena paranoid skizofrenia. Dia membunuh ibunya, dia menusuk 79 kali waktu di sidang dia tersenyum. Ini contoh hubungan yang bermasalah anak dengan orang tua karena anaknya paranoid. Paranoid skizofrenia. Dia mengalami halusinasi bahwa mamanya itu mengancam kehidupan dia. Yang ketiga, apa yang memicu hubungan yang bermasalah itu? Kelicikan. Licik. Ayo kita baca ya 1 Samuel 18 ayat yang ke-17 versi bahasa Indonesia masa kini. Ini liciknya Saul. Saul merencanakan supaya Daud dibunuh. Bukan dibunuh tangannya sendiri. Tapi dia merencanakan supaya dibunuh orang Filistin dalam pertempuran. Agar bukan dia sendiri yang membunuhnya. Ini liciknya di sini. Jadi pada suatu hari Saul berkata kepada Daud, "Merah putriku yang sulung akan kujodohkan dengan engkau, asal saja engkau menunjukkan keberanianmu dalam berperang untuk Tuhan." Sifat licik Saul, dia mainkan tipuan. Orang licik itu tidak suka kebahagiaan orang lain. Ini yang pertama. Orang licik itu senang dengan orang lain menderita. Orang licik itu punya ide supaya bisa menghancurkan orang lain. Orang licik yang keempat, dia cari tujuan untuk ambil jalan pintas. Daud orangnya polos. Prajurit-prajurit di sekitarnya Saul itu orang polos.
Dia tipu Daud, dia tipu prajuritnya, bahkan dia juga menipu anaknya sendiri. Karena mereka bisa ditipu oleh kelicikannya. Orang licik itu pintar memanipulasi. Sehingga tanpa disadari seorang yang mudah dimanipulasi seperti Daud melayani kepentingan Saul. Nah, hati-hati ya. Orang licik itu sukanya menyinggung, kasar, dan menjengkelkan sekali. Yang keempat, apa yang memicu hubungan yang bermasalah? Itu gosip atau hoax. Nah, ini paling banyak sekarang ini ya. Kita lihat ya, 1 Samuel pasal 18 ayat 22 dari versi bahasa Indonesia masa kini. Lalu Saul menyuruh para pegawainya supaya mengatakan kepada Daud dengan diam-diam. Ini hoaxnya di sini. Demikian, Baginda sayang kepadamu. Apakah sayang? Benci, mau bunuh. Tapi dia sebarkan hoax, gosip. Dan dengan demikian juga semua pegawainya. Jadi sekaranglah saatnya yang tepat bagimu untuk mempersunting putrinya. Orang licik, dia sebarkan hoax, dia sebarkan gosip. Journal Social Psychology and Personal Science, tiap orang itu lazim menghabiskan. Ingat ya, kita semua orang, dengarkan baik-baik, semua orang, kata Journal Social Psychology and Personal Science, setiap orang itu sukanya minimal 1 hari 52 menit gosip. Jadi jangan pikir kita, saya nggak pernah gosip, bohong. Semua orang suka gosip. Minimal 1 hari 52 menit, bayangkan. Memang bicara tentang orang yang nggak ada di sekitar kita. Bukan hanya cerita keburukan, tapi bisa cerita yang memalukan atau dengar nggak? Nah itu. Amsal pasal 26 ayat yang ke-20 versi mudah dibaca. Tanpa kayu api akan padam. Tanpa gosip pertengkaran akan berhenti. Sudah lihat kasus yang terjadi, yang baru saja terjadi bulan Agustus kemarin? Penyerangan Polsek Ciracas. Wow. Sesuatu yang buruk terjadi karena orang namanya Pradya Ilham. Dia bikin hoax. Sebetulnya dia kecelakaan tunggal, tapi dia bilang dia diserang, dikeroyok sama polisi. Mengerikan sekali. Yang keempat berikutnya, yang kelima. Apa yang memicu hubungan yang bermasalah? Yang kelima itu namanya pembangkangan. Lihat ya, apa sih orang bangkang itu? Orang yang bangkang itu melawan perintah biasanya. Atau yang kedua itu biasanya merintangi kemajuan. Atau yang ketiga penentang atau penyangga, sukanya nyangga. Nah kalau ditanya, di mana sih bangkangnya si Saul? Contoh-contoh ya, waktu dia dilantik jadi raja, Samuel sudah bilang, nanti kamu akan menghadapi musuh dan tunggu aku selama 7 hari, nanti aku akan datang, lalu aku bakar korban bakaran, berdoa kepada Tuhan dan kamu akan berangkat berperang. Tapi Saul dia tidak sabar. Dia bukan nabi, dia bukan imam, dia tidak sah untuk membakar korban bakaran. Tapi dia beralasan dia nggak sabar. Dia beralasan pasukan Israel terkocar kacir, musuh sudah datang, musuh tidak bisa menunggu, maka aku terpaksa. Nah ini membangkang. Maka aku terpaksa membakar korban bakaran. Tuhan bilang melalui Nabi Samuel, kalahkan, hancurkan pasukan Amalek. Rajanya dibinasakan, sampai hewan-hewannya semuanya dibinasakan. Karena mereka melakukan dosa ketika orang Israel keluar dari Mesir.
Tapi Saul dia membangkang. Ketika dia melihat ternak yang banyak, harta yang banyak, dia berkata, selamatkan domba-domba yang lembu-lembu yang gemuk-gemuk. Alasannya apa? Kita mau persembahkan kepada Tuhan untuk korban. Dan rajanya pun tidak dibinasakan. Dan itu menimbulkan sakit hati sama Tuhan. Yang ketiga, dia membangkang dosa bertenung. Apa itu? Pergi ke dukun, minta bantuan. Ketika dia tahu Tuhan sudah meninggalkan dia, dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Taurat. Apa pergi? Minta petunjuk kepada arwah, minta petunjuk kepada dukun. Sesuatu yang dilarang keras oleh Taurat. Alasannya satu, lah mau kepepet, mau gimana lagi? Ngeri enggak? Kadang-kadang kita enggak sadar ya, kita membangkang menolak firman Tuhan itu sendiri. Tapi ingat ya, membangkang kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tunjukkan membangkang melalui perintah-perintahnya itu. Oke, kita sudah melihat 5 hal. Ya, hari ini kita melihat yang kedua, bagian kedua. Apa sih akibat? Apa akibat hubungan yang bermasalah itu? Yang pertama, kita akan mengalami putus hubungan dengan Allah. Apa akibat hubungan yang bermasalah? Hubungan kita dengan Allah itu terputus. Kita baca di dalam Alkitab ya. Tadi itu yang kita baca. Roh Allah sudah mulai undur daripada Saul. Saul terputus hubungan dengan Allah karena pembangkangan, karena dosa-dosanya, karena dosanya melawan. Nah memang agak berbeda ya. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan roh Allah undur, roh Allah pergi. Makanya Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Itu perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru beda. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang percaya kita punya Roh Kudus. Roh Kudus Allah, roh Allah tinggal di dalam diri kita. Jadi ketika kita berdosa, maka Roh Kudus itu akan berduka. Berduka. Makanya kalau kita bisa perhatikan, hati-hati. Hal-hal yang seperti ini bisa menulari orang-orang sekitar kita. Kalau kita nggak mau beresin, kalau kita nggak mau beresin itu terlebih dulu kepada Tuhan. Kenapa? Bukti lihat. Suatu ketika dalam suatu kisah, kenapa imam-imam dibunuh? Karena ada laporan seseorang namanya siapa? Doeg. Dia yang melaporkan kepada Daud bahwa Daud ketemu dengan imam-imam dan imam-imam itu menolong. Doeg tertular rohnya dan dia berkhianat. Yang kedua, apa sih akibat hubungan yang bermasalah itu? Putus hubungan dengan sesama pasti. Setelah dengan Tuhan, pasti dengan sesama. Saul terputus hubungan dengan Allah itu membawa akibat. Lihat ya. Hubungan mertua sama menantu rusak. Ya. Hubungan orang tua dengan anak. Anak jadi korban. Anaknya disuruh melakukan sesuatu, ini korban kelicikannya. Merah perkawinannya hancur, Mikal pernikahannya hancur, disuruh cerai. Jadi korban, anaknya Yonatan yang disayangi tidak bisa bicara jujur sama dia. Bangsa Israel, satu bangsa yang dipimpin, terpecah jadi 2. Ada yang pro Saul, ada yang pro Daud. Kasus terburuk dalam kehidupan kita, kalau hubungan kita bermasalah, biasanya itu kekerasan dalam rumah tangga. Ada yang main tangan? Ada yang main kekerasan? Ngeri enggak saudara? Angka perceraian di masa COVID ini meningkat tajam. Alasan yang terbesar perceraian, KDART. Kekerasan dalam rumah tangga itu penyebab perceraian nomor 4 tahun 2018.
Dan itu yang terjadi. Hubungan yang bermasalah dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, itu dimulai dari hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Karena kita melawan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa akibat hubungan yang bermasalah? Kepahitan. Kita membaca ya Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 dan 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Ini penting. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusuhan dan yang menyemarkan banyak orang. Kalau kita tidak mengejar kekudusan, kalau kita tidak mau berdamai, ujung-ujungnya itu kepahitan. Dengarkan dulu. Kalau kita tidak mau berdamai, kalau kita tidak mau membereskan, ujung-ujungnya pasti kepahitan. Daud, dia datang dan ingin membereskan 2 kali. Tapi Saul tidak mau. Mau awalnya, tapi kenyataannya tidak dilakukan. Dengarkan ya, makanya saya katakan tidak mau. Oh, kan katanya mau. Ya betul, dia cuma di mulut saja. Tapi tidak dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu sebabnya Saul hidupnya dipenuhi, dikendalikan dengan namanya kepahitan itu. Hidupnya dikendalikan ingin membunuh Daud. Ingin mengejar Daud. Kepahitan itu menghalalkan segala cara. Asal Daud tertangkap. Karena kepahitan itu dia tega melakukan banyak hal. Termasuk membunuh imam-imam Allah. Wow. Berani mengusik orangnya Allah. Dan akibatnya, karena kepahitan itu, maut pun menjemput. Dia bunuh diri. Bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Bagaimana kita bisa mencegah? Bagaimana kita bisa mencegah hubungan yang bermasalah itu? Jawabannya, tidak bisa dihindarin. Jadi kalau ditanya, gimana sih saya bisa menjaga hubungan yang bermasalah? Tidak bisa dihindarin. Saudara tinggal memilih, engkau perannya Daud atau engkau perannya Saul. Kalau engkau perannya Daud, engkau akan melihat tidak bisa dihindarin. Tapi kalau engkau sekarang menjadi Saul, engkau harus mengampunin. Engkau harus melepaskan pengampunan. Science people mengatakan tentang orang-orang yang beracun. Itu suka ngatur hidup orang lain. Gemar mengutamakan diri sendiri atau narsis itulah. Atau sukanya pandangan negatif tentang orang lain. Ya, seperti Saul sama Daud. Atau orangnya pesimis, kebalikannya. Suka drama. Cari-cari kesalahan. Gampang cemburu, gampang menghakimi. Suka memanipulasi, suka bohong. Atau mengabaikan, tidak mau dengar orang lain ngomong. Merasa diri benar. Kamu tidak tahu hidup saya. Daud. Kalau kita jadi Daud, kita tidak bisa menghindar. Kita tidak bisa mencegah sang Saul itu. Tapi Tuhan mengajari kita kalau jadi Daud, walaupun tidak bisa dihindari.
Tapi kita memilih untuk tidak tertular secara pribadi. Daud sudah 2 kali mengampuni. Daud sudah 2 kali tidak menuntut balas. Tidak. Tapi ingat, kadang-kadang kita tergoda, aku sudah dibuat seperti ini. Kalau engkau tergoda, maka Daud akan menjadi Saul kedua. Jangan sampai tertular. Dan itu sebabnya ini cara Tuhan memproses Daud untuk jadi raja yang tangguh. Ini cara Tuhan memproses hidup saudara dan saya menjadi orang yang tangguh. Ada banyak, mungkin ada beberapa orang yang di sekitar hidup kita yang jadi Saul, yang menjadi racun saya bilang tadi itu. Bikin hidup kita jadi susah, menderita, berantakan, hancur. Ketika sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan lepaskan setan. Tuhan berkata tidak. Karena ini jalan hidupmu. Engkau memilih tidak bisa ditularin. Kita tidak bisa mencegah, kita tidak bisa merubah. Tapi kita bisa memilih. Dalam nama Yesus saya menolak, dipengaruhi. Perhatikan, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Melalui hubungan di permasalahan yang tidak bisa diperbaiki. Mau pilih mana? Jadi Saul atau jadi Daud? Ini hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Kami tahu Tuhan dalam kehidupan kami harus menghadapi banyak hal. Hubungan bermasalah. Hari ini kami bersadar bahwa ternyata kami kadang-kadang jadi Saul Tuhan. Hari ini kami juga sadar kadang-kadang kenapa doa kami tidak dijawab ya Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan hal-hal seperti itu tidak bisa kita hindari. Tapi hari ini kami belajar untuk menjadi orang yang tangguh. Belajar taat kebenaran firman Tuhan. Belajar hidup jalan kebenaran-Mu tanpa tertular. Dan belajar menjadi Daud. Sungguh berat hidup yang kami jalani Tuhan. Ada banyak orang yang merugikan. Ada banyak orang yang membenci tanpa alasan. Ada banyak orang yang menghancurkan kehidupan kami. Tapi ampuni kami Tuhan kalau kami menjadi tertular. Kami menyalahkan, kami sakit seperti ini, kami susah seperti ini karena orang lain. Tapi hari ini kami belajar Tuhan. Kami mau hidup benar. Tolonglah kami Roh Kudus. Supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu. Dan mempercayai kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Kamu mau jadi hidup seperti Daud. Menang dalam hidup, dalam hubungan yang bermasalah. Dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita boleh diberkati oleh ibadah kita online kita hari ini melalui pujian, melalui penyembahan, dan melalui firman Tuhan. Nah, jangan lupa, jangan kita datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Bawalah persembahan kita, kumpulkan persembahan kita. Entah tiap minggu saudara store ke nomor rekening gereja kita, atau saudara kumpulkan 1 bulan penuh lalu dikumpulkan dibawa ke gereja atau diserahkan melalui rekening gereja. Kita berdoa terus untuk pembangunan gereja kita dan untuk bangsa dan negara kita. Jika saudara memberikan persembahan untuk gereja kita di nomor rekening BCA 064233688 atas nama GBT Jemaat Kristus Hayat. Kalau sudah ingin berikan persembahan persepuluhan di nomor rekening BCA 06402833378 atas nama Jonathan Octavianus.
Saya undang Sedang Jemaat Bangkit berdiri dan pemain musik bisa menyanyikan pujian kita yang terakhir. Mari kita akan akhiri ibadah pada hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan terima kasih. Allah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi Kami bersyukur Tuhan di akhir ibadah ini Engkau menolong kami dalam bulan relationship. Kami mau belajar hidup sungguh-sungguh memiliki hubungan yang baik. Nomor satu, punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan punya hubungan yang benar dengan sesama kami. Kami berdoa terus untuk pembangunan gereja kami. Engkau memberkati supaya kami bisa terus berdoa dan Tuhan terus bekerja. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, untuk Presiden kami Jokowi dan seluruh jajarannya. Berdoa untuk antivirus dan vaksin Tuhan bekerja. Berdoa untuk kesehatan kami. Kami percaya Tuhan berkat-Mu boleh menyertai kami semuanya. Mari kita angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri. Diberkatilah kaum pria, diberkatilah kaum wanita, diberkatilah suami istri, diberkatilah anak-anak pemuda-pemudi. Diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah. Diberkatilah segala usaha pekerjaan, toko karya dan proyek kita. Diberkatilah hidup kita hari ini mulai sampai selama-lamanya. Kiranya berkat rohani jasmani, berkat kesehatan, berkat-berkat dari Bapa Putra Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.